Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 2 sampai 16. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, pencipta aroma sabda yang terkasih, salam jumpa kembali. Kiranya kita semua selalu dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang hadir dan datang menyapa kita pada kesempatan ini, kita diajak untuk bersama-sama merenungkan, mendalami, dan merefleksikan firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan yang datang menyapa kita dapat menjadi penuntun dan pedoman bagi perjalanan panggilan hidup kita. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita pada kesempatan ini sekiranya memampukan kita untuk bertindak dan bersikap setia terhadap pilihan, terhadap panggilan, terhadap tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita semua. Tema permenungan kita pada kali ini adalah setia berarti siap berkorban. Teringat ketika pertama kali kami memulai perkuliahan kami di kampus Fakultas Teologi Badabakti Yogyakarta, mata kuliah moral perkawinan. Ketika memulai perkuliahan pada waktu itu, dosen pengampu Romo Bambang Yesuit menyuguhkan kepada kami sebuah film yang ditulis oleh sutradara sekaligus aktor Ernest Perkoso. Film ini berjudul Susah Sinyal. Film ini menceritakan
tentang kehidupan sebuah keluarga yang mengalami krisis ketika keluarga ini bercerai. Dikisahkan dalam film bahwa seorang ibu atau single mother, ia berusaha sekuat tenaga untuk menghidupi keluarga, menghidupi anaknya. Ia lebih fokus pada karir, lebih fokus pada mencari uang, sehingga ia lupa untuk memberikan perhatian, memberikan kasih, memberikan cinta kepada anaknya. Ia berpikir bahwa dengan uang ia bisa membahagiakan anaknya. Ternyata salah. Ternyata karena fokus sang ibu ini terletak pada pekerjaan, pada uang, ia lupa bahwa anaknya ini sangat membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih, dan membutuhkan cintanya. Lalu apa yang terjadi? Dikisahkan dalam film tersebut, hubungan antara anak dan ibu ini mengalami kerenggangan, di mana mereka tidak bisa saling terbuka, tidak bisa saling mengasihi, dan juga tidak bisa saling terbuka satu sama lain. Dapat disimpulkan dari film Sudah Sinyal bahwa semua itu berdampak atau disebabkan oleh perceraian antara orang tua. Saudara-saudari pencipta Aroma Sabda, Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang perceraian. Kita lihat dalam Injil atau telah kita dengar dalam Injil bahwa terjadi adu argumen atau debat antara orang-orang Farisi dan Yesus tentang perceraian. Orang-orang Farisi mendasari argumen atau mendasari teori mereka pada hukum Taurat yang dibuat oleh Musa, di mana mereka bisa bercerai atau bisa menceraikan istri atau suaminya dengan persyaratan mereka harus mempunyai surat cerai. Lalu Yesus yang datang sebagai penyempurna hukum Taurat yang menegaskan bahwa apa yang dibuat oleh Musa atau Musa melegalkan perceraian karena alasan utama adalah orang-orang Israel tegar hatinya dan mereka tidak setia pada hukum itu sendiri. Saudara-saudari pencinta Aroma Sabda yang terkasih, menarik apa yang dikisahkan dalam Injil Markus, terutama pada ayat yang ke-9. Di dalam dikatakan bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dalam hal ini hendak menjelaskan kepada kita dua hal penting. Yang pertama, perkawinan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka berjanji di hadapan Allah untuk menjadi satu dan membangun satu hubungan yang tak terceraikan seumur hidup kecuali oleh maut yang memisahkan. Dan konsekuensi dari perjanjian ini jelas bahwa mereka harus setia seumur hidup dan mempertahankan panggilan mereka sebagai keluarga. Lalu hal kedua yang mau ditekankan dalam hal ini adalah bahwa perkawinan itu menjadikan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan dalam satu perjanjian. Dan perjanjian ini lebih dari sekedar kontrak, sebab perjanjian ini dibuat oleh satu perempuan dan satu laki-laki di hadapan dan bersama Allah sendiri. Saudara-saudari pencinta Aroma Sabda yang terkasih, di zaman modern sekarang, di mana kemajuan pengetahuan, ilmu teknologi juga sangat berpengaruh dalam kehidupan berkeluarga, dalam kesetiaan menjalani hubungan perkawinan. Ada banyak suami yang tidak setia pada istri. Demikian pula ada banyak istri yang tidak setia pada suami. Namun Injil hari ini mengajarkan kita, terkhusus mengajarkan kepada mereka semua
yang menjalani kehidupan berkeluarga untuk setia. Sebab perceraian atau perpisahan itu melanggar hakikat perkawinan itu sendiri, yaitu satu dan tak terceraikan. Perceraian juga melanggar hakikat cinta. Perkawinan juga berdampak pada kehidupan suami dan istri. Kita bisa melihat bahwa suami dan istri yang mengalami atau sedang dalam perceraian, mereka kadang merasa tidak dihargai atau tidak diterima oleh lingkungan hidup mereka. Mereka juga mengalami frustrasi, mereka juga mengalami tekanan, mereka juga mengalami stres. Hal ini juga bukan hanya dialami oleh suami atau istri atau oleh orang tua, tetapi juga dialami oleh anak-anak mereka. Kita bisa melihat dalam lingkungan kehidupan kita, kita bisa menemukan di sekitar kita bahwa ada banyak anak-anak yang orang tuanya bercerai. Mereka itu hidup tidak tenang, mereka itu hidup dalam tekanan, mereka juga mengalami stres, mengalami frustrasi, sehingga mereka tidak berkonsentrasi pada tugas, pada apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Sehingga kita bisa melihat banyak anak-anak yang mencari kasih sayang di luar rumah, sehingga mereka terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti narkoba, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Saudara-saudari pencinta Aroma Sabda, Injil hari ini sebenarnya bukan hanya ditujukan untuk mereka yang dipanggil atau menjalani hidup sebagai keluarga, hidup sebagai suami dan istri. Tetapi Injil hari ini juga mengingatkan kepada kita semua untuk setia terhadap panggilan, setia pada pilihan, setia pada tugas dan pekerjaan kita. Ketika kita dipanggil menjadi suami, maka kita dituntut untuk setia kepada istri. Ketika kita dipanggil untuk menjadi istri, maka kita dituntut untuk setia kepada suami kita. Dan dalam kesetiaan ini, kita juga dituntut untuk memberi diri, untuk berkorban kepada mereka yang kita cintai, dan mengorbankan waktu kita untuk ada bersama mereka yang kita cintai. Demikian pula kita yang dipanggil sebagai imam, sebagai romo, sebagai pater, sebagai suster, bruder, sebagai frater. Kita juga dituntut untuk setia pada pilihan, setia pada panggilan hidup kita. Dan tentu konsekuensi dari kesetiaan itu adalah kita harus rela berkorban, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pengetahuan kita, sehingga kita bisa setia dan fokus pada pilihan hidup kita. Apapun pilihan hidup kita, apapun pekerjaan kita, apapun tugas kita, kita dituntut yang pertama-tama adalah setia, lalu siap memberi diri untuk berkorban. Saudara-saudara pencinta Aroma Sabda, sekiranya firman Tuhan yang hadir, yang datang menyapa kita pada kesempatan ini, memampukan kita untuk hidup setia dalam perjalanan hidup kita, dalam panggilan hidup kita, dalam tugas-tugas kita. Kesetiaan itu memang berat. Kesetiaan tidaklah semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Tetapi tidak ada salahnya kita mencoba untuk setia, untuk belajar bagaimana kita harus setia setiap hari. Karena hanya dengan setia kita bisa mempertahankan panggilan dan pilihan hidup kita setiap saat. Amin. Saudara-saudari pencinta Aroma Sabda, setelah kita mendengarkan, merenungkan, dan mendalami firman Tuhan pada kesempatan ini, marilah kita mengakhiri permenungan kita dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, pengorbananmu di atas kayu salib adalah bukti kesetiaanmu pada Bapa. Ajarlah kami umatmu untuk selalu setia pada pilihan dan panggilan hidup kami masing-masing. Semoga berkat-Mu memampukan kami untuk selalu bertumbuh dalam kesetiaan. Semua doa ini kami haturkan ke hadapan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.